Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zubaidah Abdurrahman. Saya Maslian Tambale. Saya Serlinae. Hari ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang percakapan coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum dan selamat pagi Bu Zubaidah. Apa kabar? Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Ibu Seri. Alhamdulillah saya sehat. Ibu Seri bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan sehat juga Bu. Syukurlah kalau kondisi Ibu Zubaidah hari ini sehat ya. Ibu Zubaidah, pagi ini ada sesi coachingnya bersama Ibu Maslian. Benar Bu, saya rencana nanti jam 9 akan melakukan coaching bersama Ibu Maslian. Ya, baik Bu. Kehadiran saya di sini adalah memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu nanti kembangkan ya Bu ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan dengan Ibu Zubaidah, Ibu Maslian. Nah, apakah Ibu Zubaidah sudah siap melaksanakan proses coaching? Iya Bu, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Serli yang sudah bersedia menjadi pengamat saat saya melakukan coaching bersama Ibu Maslian. Ya, baiklah Bu. Sebelum Ibu memulai proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya akan bertanya kepada Ibu Zubaidah. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik. Nah, jadi Bu Zubaidah, poin-poin yang akan saya amati nanti saat Ibu Zubaidah melakukan proses coaching, nanti saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coaching sesuai alur Tirta atau tidak. Nah, kita tahu bersama bahwa alur Tirta itu terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Nah, selanjutnya saya akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching kemitraan dengan prinsip coaching. Ya. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya, ya Bu. Ya. Selanjutnya, kompetensi inti yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu Zubaidah mengajukan pertanyaan yang berbobot itu, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Ibu bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dari coaching. Ibu nanti kemudian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Lalu Ibu juga bisa merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coaching. Ya, dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coaching. Nah, apakah sudah jelas Bu rubrik penilaiannya? Iya Bu. Saya pada saat pelaksanaan coaching nanti saya akan berencana melakukan sesuai dengan alur Tirta. Saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam coaching. Jadi saya rasa sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah disampaikan. Baik Bu. Selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu ya. Iya. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Jadi pada saat saya melakukan coaching, saya ingin 3 kompetensi
yang saya kembangkan, yaitu pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan aktif, dan ketiga yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Ya, baik Bu. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang Bu kembangkan tadi itu, bagian mana yang secara spesifik yang Ibu Subaidah ingin saya observasi? Ya, untuk secara spesifik saya ingin diobservasi yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Oh, baik Bu. Jadi fokus kompetensi coaching yang saya ingin diobservasi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya, benar sekali. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching sebentar? Ya, yang pertama nanti saya mampu menyimak, kemudian saya juga lebih banyak mendengar. Dari berbicara, saya lebih banyak mendengar, serta saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Kemudian yang kedua, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan yang berasal dari mendengarkan. Ya, baik Bu. Demikian kegiatan praobservasi kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya. Nah, selanjutnya silahkan Ibu Subaidah melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Ibu Mas Rian. Nanti setelah itu selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi ya Bu ya, berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang Ibu lakukan bersama dengan Ibu Mas Lian. Iya, baik Bu, terima kasih karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan coaching. Ya, baik Bu, sampai ketemu lagi ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Subaidah. Waalaikumsalam Ibu Sherly. Assalamualaikum dan selamat pagi Ibu Mas Lian. Waalaikumsalam dan selamat pagi juga Ibu Subaidah. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Subaidah sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan melaksanakan coaching. Kiranya coaching yang dilaksanakan ini melalui alur cerita. Lalu di awal ini saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Mas Lian. Kira-kira mau bicara apa kita hari ini? Ya baik Bu. Jadi saya ingin membicarakan permasalahan saya dengan Ibu Subaidah itu tentang siswa-siswa yang pasif dalam pembelajaran, begitu Bu. Jadi ada siswa-siswa itu yang pasif di dalam pembelajaran. Betul. Oke. Nanti karena pembicaraan kita ini singkat, di akhir pembicaraan kira-kira apa yang ingin Ibu dapat dari pembicaraan ini? Ya, jadi saya ingin di akhir pembicaraan kita ini saya dapat menemukan langkah-langkah atau solusi bagaimana cara saya dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar begitu. Jadi siswa itu lebih bersemangat dalam belajar lagi. Oke. Jadi siswa lebih aktif begitu Bu ya dalam belajar. Iya betul. Sekarang saya coba ingin mencari informasi dari Ibu dulu. Menurut Ibu, ciri-ciri siswa yang aktif saat belajar itu seperti apa? Ciri-ciri siswa yang aktif menurut saya, siswa yang aktif dalam pembelajaran itu yang pertama dia menyimak di saat guru menjelaskan ataupun ada kawan yang berpresentasi mereka, kemudian saat mereka bertanya ada hubungan timbal balik, ada pertanyaan, ada jawaban dari mereka begitu. Terus mereka mengerjakan tugas mereka dengan tepat waktu. Menurut saya ini ciri-ciri siswa yang aktif dalam pembelajaran. Jadi itu ciri-ciri siswa yang aktif. Nah, sekarang saya mau informasi juga dari Ibu. Menurut Ibu, sekarang dalam belajar apa
menyebabkan mereka kurang aktif? Menurut saya Bu, siswa tidak aktif disebabkan pertama, mungkin saya kurang tahu juga ya, karena saya belum pernah melakukan survei atau bertanya langsung pada mereka. Tetapi menurut saya, yang pertama mungkin mereka tidak paham materi atau tidak paham konsep dasarnya, sehingga mereka juga pas belajar menganggap tidak mengerti dari awal. Jadi kalau diikuti juga tidak akan mengerti begitu. Kemudian yang kedua, mungkin juga mereka tidak tahu apa masalah, ada masalah pribadi, atau kadang-kadang mereka melamun dan ada yang mengobrol dengan temannya, jadi mereka sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Begitu. Oh, begitu ya. Berarti yang menjadi landasan ibu bahwa anak-anak ini pasif ya? Iya, pasti. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan. Kira-kira apa rencana ibu untuk ke depannya? Ya. Oke, rencana saya Bu, mungkin selama ini saya mengajar metodenya itu saja. Nah, itu juga yang menyebabkan mereka pasif ya dalam belajar. Jadi rencana saya akan menyusun modul dengan bervariasi metode pembelajaran. Jadi tidak begitu saja. Jadi kalau saya mengajar, mereka tidak bisa menebak ini bahwa metode ini lagi. Begitu, jadi saya akan berusaha untuk menyusun modul dengan cara bervariasi. Kemudian saya juga akan mencari referensi metode pembelajaran yang bagaimana bisa meningkatkan antusias siswa tersebut. Oh, jadi ibu akan menerapkan metode-metode pembelajaran maupun referensi yang baru untuk pembelajaran sehingga mereka tidak bisa menebak. Iya Bu, begitu. Iya. Dalam melaksanakan itu nanti kira-kira ada yang bisa bantu ibu? Ya, kalau di sekolah ya Bu, banyak guru-guru muda yang sangat pintar dalam merancang modul pembelajaran. Karena mungkin mereka masih muda ya, masih energik, suka belajar terhadap sesuatu yang baru begitu Bu. Jadi ada guru di sekolah saya itu, saya lihat pertama cakap teknologi. Nanti saya akan berkolaborasi terhadap guru tersebut, bertanya bagaimana cara saya membuat metode pembelajaran dengan memasukkan teknologi. Kemudian ada juga guru saya yang bernama Ibu Mira, suka buat metode pembelajaran sambil bermain. Jadi saya akan bertanya kepada beliau, mencari referensi bagaimana cara saya nanti menyusun modul pembelajaran yang bervariasi, yang menggabungkan teknologi di dalamnya, kemudian belajar sambil bermain. Oh, jadi begitu. Kira-kira kapan ibu akan melaksanakan rencana ini? Rencana besok Bu, saya akan menyusun modul pembelajaran yang bervariasi dan saya akan menerapkannya sesuai jadwal pembelajaran. Jadi begitu ya, secepatnya ibu mau terapkan itu sehingga ada metode baru dalam pembelajaran. Iya Bu. Lebih semangat lagi ya ibu ya. Nah, baiklah, kita sudah memasuki akhir percakapan ini. Kira-kira apa yang ibu dapat dari percakapan ini? Ya, baik Bu. Terima kasih ucapkan kepada Ibu Zubaida. Menurut saya, berkat Ibu Zubaida bertanya, saya menemukan sendiri solusi dari permasalahan saya begitu. Iya, baik. Saya juga berterima kasih kepada ibu sudah berbagi tentang permasalahannya ibu yang ibu hadapi. Selanjutnya nanti saya berharap ibu bisa menerapkan rencana-rencana yang akan dilaksanakan. Saya juga nanti berharap ibu bisa berbicara dengan ibu untuk melihat hasil perubahan-perubahan yang ada di kelas ibu. Iya Bu. Oke, terima kasih ibu pada pertemuan hari ini. Saya rasa sudah cukup sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum dan selamat pagi. Ya, waalaikumsalam dan selamat pagi juga Bu atas waktunya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Wah, Ibu Zubaida luar biasa coachingnya ya. Tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat nih Bu, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching? Saya setelah pergi coaching, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai dan saya juga
jika kita merujuk pada indikator-indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi coaching, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi? Iya. Jadi setelah saya melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur kita. Ya, baik Bu. Jadi sudah tercapai ya tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan. Iya, menurut saya sudah. Jadi Bu Subeda, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan dari observasi tadi ya. Iya, Bu, silakan. Ya, baik. Berdasarkan hasil observasi, menurut saya Bu, percakapan coaching tadi itu yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Ya. Nah kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dengan sesi coaching itu, mengarahkan beliau itu dalam mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan juga Ibu Subeda juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coachingnya. Artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau sudah melakukan kehadiran penuh, dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Ibu Subeda sampaikan pada saat praobservasi tadi. Nah, itulah fokus kompetensi yang saya observasi tadi ya Bu ya. Ya, menurut saya itu sudah sangat baik Bu dalam yang Ibu lakukan. Nah, kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan Ibu yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi tadi. Iya Bu, saya sangat senang mendengarnya. Terima kasih Bu atas umpan balik yang sudah diberikan kepada saya. Ya, sama-sama Bu. Nah, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berikutnya Bu? Baik, jadi saya berencana ke depannya nanti berusaha terus untuk latihan lebih semangat dan intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching, dan coaching bisa menyampaikan apapun yang ada dalam permasalahan. Ya, baik Bu, Bu Subeda, semoga kompetensi tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan harapan Ibu nanti ya. Semoga juga Ibu dapat mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan dengan memperbanyak praktik coaching. Iya, nanti saya akan berusaha melakukan latihan dalam kegiatan coaching, sehingga ke depannya saya akan lebih baik lagi. Ya, amin. Ya, kira-kira Bu, ada hal lain yang Ibu ingin sampaikan? Menurut saya untuk saat ini sudah cukup. Ya, baik Bu. Kalau begitu nanti ketemu lagi ya Bu, Subeda. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Seri.